teman-teman, saya Safa Azona Rahmanda dari Universitas Satyagama, Prodi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial perhitungan pada soal matriks, yang dimana nanti kita akan mencari kofaktor, menentukan determinan, menyusun adjoint atau matriks transpose, dan yang terakhir yaitu menghitung matriks inverse. Untuk lebih lanjutnya, kita mulai saja ke video perhitungannya. Oke teman-teman, jadi kita udah punya soal operasi matriks A yang memiliki ordo 3 kali 3. 3 kali 3 maksudnya yaitu matriks A ini memiliki 3 baris dan 3 kolom. Yang mendatar ini adalah baris dan yang tegak ini adalah kolom. Maka tersusun 3 baris dan 3 kolom. Nah, pertama kita akan mulai mencari A kofaktor matriks A, di mana kofaktor ini memiliki rumus yaitu K I J sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali M I J. Nah, K ini yaitu kofaktor elemen I adalah baris, J yaitu kolom, dan M adalah minor. Nah, maka kofaktor elemen dari baris dan kolom sama dengan minus 1 atau min 1 pangkat baris ditambah kolom. Nah, untuk pangkatnya ini kita ikutin aja dari sini. Jika ini nanti 1, maka di sini juga 1 ditambah 1. Dikali minor baris dan kolom. Nah, kita mulai masuk ke perhitungannya, yaitu ada A 1, 1. Maksud dari A ini adalah elemen A baris 1, kolom 1. Kita akan mencari elemen dari baris 1, kolom 1. Sama dengan kita masukin rumusnya, min 1 pangkat. Nah, kita ikutin dari si elemen ini. Karena elemen ini mencari baris 1, kolom 1, maka di sini juga pangkatnya 1 ditambah 1. Dikali minor IJ. Nah, minor ini kita caranya dengan menutup elemen yang dicari, yaitu baris 1 dan kolom 1. Nah, nilai yang tidak tertutup itu adalah minornya. Maka di sini kita tulis 2, 0, min 3, 1. Sama dengan min 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, dikali. Nah, untuk ini kita akan menggunakan rumus dalam kurung A kali D dikurang B dikali C. Nah, yang mana A, B, C, dan D? 2 ini adalah A, 0 ini adalah B, min 3 ini adalah C, dan 1 ini adalah D. Cara gampangnya yaitu kita dengan dikali silang aja. 2 dikali 1 dan 0 dikali min 3. Maka di sini 2 dikali 1 dikurang 0 dikali min 3 sama dengan min 1 pangkat 2, yaitu hasilnya plus, maka di sini 1 dikali 2 kali 1 sama dengan 2 dikurang 0 dikali min 3, hasilnya 0. 1 dikali 2 kurang 0, hasilnya tetap 2, maka elemen baris 1, kolom 1 sama dengan 2. Kita sudah dapat elemen 1, 1 atau baris 1, kolom 1. Nah, kita akan mencari sampai elemen baris 3, kolom 3. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Sini ada A 1, 1 atau elemen 1, 1, elemen 1, 2, elemen 1, 3, elemen 2, 1, elemen 2, 2, elemen 2, 3, elemen 3, 1, elemen 3, 2, elemen 3, 3. Nah, nanti kita akan mencari seperti ini dan akan menyusun kembali seperti ini. Ini A1, 1, maka kita nanti akan hasilnya taruh di sini. Lalu kita lanjut sampai ke A3, 3 dengan cara yang sama. Yang membedakan itu nanti di pangkat
elemen dan minornya. Tapi untuk yang lainnya yaitu sama. Oke, kita mulai aja langsung ke elemen baris 1 kolom 2 sama dengan min 1, 1 tambah 2 dikali minornya yaitu min 1, 0, 2, 1 sama dengan min 1, 1 tambah 2 sama dengan 3 dikali min 1 dikali 1 dikurang 0 dikali 2 sama dengan min 1 pangkat 3 karena diganjil, maka udah pasti hasilnya akan minus, yaitu minus 1 dikali min 1 kali min 1 dikali 1 yaitu min 1 dikurang 0 kali 2 sama dengan 0. Maka min 1 dikali min 1 dikurang 0 yaitu tetap min 1. Maka A12 sama dengan 1. Lanjut ke A13 sama dengan min 1, 1 tambah 3. Min 1, 2, 2 min 3. Sama dengan min 1 pangkat 4 dikali min 1 dikali min 3 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 1 dikali 1 kali min 3 sama dengan 3 dikurang 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 1 dikali 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Maka 1A13 sama dengan hasilnya min 1. Nah, untuk gambarannya karena udah ketemu untuk min 1, maka di sini kita akan taruh 2, 1, dan min 1. Kita akan urut. Kita akan lanjut ke baris A elemen baris 2 kolom 1. Min 1, 2 tambah 1, ini dikali 1, min 2, min 3, 1. Sama dengan min 1 pangkat 3 dikali 1 dikali 1 dikurang min 2 dikali min 3 dalam kurung hasilnya minus dikali 1 masuk dengan 1 dikurang min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Min 1 dikali 1 dikurang 6 yaitu min 5. Maka A21 sama dengan 5. Lalu kita lanjut ke A baris 2 kolom 2 sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 2 dikali 3 min 2, 21 sama dengan min 1 pangkat 4 dikali 3 dikali 1 dikurang min 2 dikali 2 sama dengan 1 dikali 3 kali 1 sama dengan 3 dikurang min 2 dikali 2 sama dengan min 2. Karena sebelum tanda kurung ini ada minus dan setelahnya ada tanda minus juga, maka ini minus ketemu minus yaitu hasilnya plus. Plusnya 1 dikali 3 ditambah min 4. Maaf, ini harusnya 4. Min 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 3 ditambah 4 yaitu 7. Hasil dari A22 sama dengan 7. Lalu kita akan lanjut ke A23. Sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 3 dikali 3, 1, 2 min 3. Sama dengan min 1 pangkat 5 dikali 3 dikali min 3 dikurang 1 dikali 2 sama dengan min 1 dikali 3 dikali min 3 yaitu min 9 dikurang 1 kali 2 yaitu 2. Maka di sini min 1 dikali min 9 dikurang min 2 itu hasilnya min 11. Maka A23 sama dengan 11. Lalu kita akan hitung ke A baris 3 kolom 1 sama dengan min 1, 3 ditambah 1 dikali 1 min 2, 2, 0 sama dengan min 1 pangkat 4 dikali 1 dikali 0 dikurang min 2 dikali 2 sama dengan 1 dikali 1 kali 0 sama dengan 0 dikurang min 2 dikali 2 yaitu min 4 sama dengan 1 dikali sama seperti tadi yang ini karena sebelum kurung ada tanda minus dan setelahnya itu ada minus juga maka ini akan menjadi positif. Di sini adalah 4. A31 sama dengan 1 dikali 4 yaitu hasilnya 4. Lalu kita lanjut tadi sudah elemen baris 3 kolom 1 lalu kita ke elemen baris 3 kolom 2 sama dengan min 1 3 ditambah 2 dikali 3 min 2 min 1 0 sama dengan min 1 pangkat 5 dikali 3 dikali 0 dikurang min 2 dikali min 1 sama dengan min 1 dikali 3 kali 0 sama dengan 0 dikurang min 2
dikali min 1 sama dengan 2. Maka di sini hasilnya min 1 dikali 0 kurang 2 yaitu min 2. Maka A 32 sama dengan 2. Lalu yang terakhir yaitu elemen A baris 3 kolom 3 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 1 min 1 2 sama dengan min 1 pangkat 6 dikali 3 dikali 2 dikurang 1 dikali min 1 sama dengan 1 dikali 3 kali 2 sama dengan 6 dikurang 1 dikali min 1 yaitu min 1 dikali ini min atau min sama dengan plus, maka 6 tambah 1 sama dengan 7. Maka hasil dari elemen 3 baris 3 sama dengan 7. Nah, setelah kita sudah selesai mencari dari elemen A1 1 sampai elemen A33, maka di sini kita akan menyusun kofaktornya, yaitu matriks kofaktornya yaitu K sama dengan, kita masuki nilainya, tadi ada A11-nya sama dengan 2, lalu A12-nya yaitu 1, A13-nya sama dengan min 1, A21-nya sama dengan 5, A22 sama dengan 7, A23 sama dengan 11, A31 sama dengan 4, A32 sama dengan 2, dan A33 ya sama dengan 7. Maka untuk nilai kofaktornya yaitu 21 min 1, 5, 7, 11, 4, 2, dan 7. Ini adalah kofaktornya. Lalu selanjutnya yaitu kita mencari B, determinan matriks A. Di mana determinan matriks A ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan mengkalikan baris pertama matriks A atau yang matriks soal tadi dengan baris pertama matriks kofaktor yang ini, atau dengan mengkalikan kolom pertama pada matriks A dengan kolom pertama matriks kofaktor. Nah, kita akan menggunakan baris pertama matriks A dengan baris pertama matriks kofaktor. Maka di sini kita pakai determinan A sama dengan matriks baris pertamanya yaitu 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah min 1 harusnya min 2 dikali min 1. Nah, ini nanti kita akan menghitung ini. Nah, kalau jika bingung ini dapat dari mana, ini kita buat dulu di sini. Ini matriks A, baris pertama matriks A yaitu nilainya 3, 1, min 2, dan baris pertama matriks kofaktornya yaitu 2, 1, min 1. Nah, ini 3 dikali 2, 1 dikali 1, min 2 dikali min 1. Maka di sini kita hitung 3 kali 2 sama dengan 6, ditambah 1 kali 1 sama dengan 1, ditambah min 2 dikali min 1 hasilnya plus, maka di sini hasilnya 2. Nah, determinan A sama dengan 6 tambah 1 tambah 2 yaitu 9. Jika kita menghitung dengan kolom pertama matriks A dan kolom pertama matriks kofaktor, itu hasilnya pun akan sama yaitu 9. Jika teman-teman nanti menghitung antara baris dan kolom itu berbeda, maka kemungkinan ada kesalahan saat menghitung di kofaktornya. Nah, kita sudah menemukan hasil determinan dari matriks A, maka selanjutnya yaitu kita akan menyusun adjoint atau kofaktor transpose. Nah, adjoint ini yaitu kita akan merubah matriks kofaktor yang awalnya nilainya ini ada di posisi baris, kita akan merubah posisinya menjadi kolom. Nah, kita di sini tulis dulu K sama dengan, kita tulis angkanya 2, 1, min 1, 5, 7, 11, 4, 2, 7. Sama dengan K transpose, yaitu posisinya kita rubah yang awalnya baris menjadi kolom. Nah, kita mulai dari baris pertama menjadi kolom pertama, yaitu di sini 2,
1, min 1, baris 2 menjadi kolom 2, yaitu 5, 7, 11, dan baris 3 menjadi kolom 3, yaitu 4, 2, dan 7. Nah, untuk adjoin ini sangat simpel karena kita tuh cuman merubah posisinya aja dari baris menjadi kolom. Lalu kita terakhir mencari D inverse matrix A. Nah, inverse matrix A ini dia memiliki rumus A min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, determinan A ini yaitu dari hasil kita mengalihkan baris pertama matriks A dengan baris pertama matriks kofaktor. Nah, dan untuk adjoin ini yaitu yang tadi kita bisa ubah posisinya dari baris menjadi kolom. Maka nanti kita akan mengkalikan dengan yang ini. Nah, lalu di sini kita A min 1 sama dengan 1 per determinan A sama dengan 9. Di sini 9 dikali adjoin yaitu sini 2, 2, 5, 4, 1, 7, 2, min 1, 11, 7. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal mengkalikan si 1/9 ini dengan adjoin ini, dengan matriks kofaktor transpose. Dengan 1/9 dikali 2, 1/9 kali 5, 1/9 kali 4, dan seterusnya sampai ke 1/9 dikali 7. Dari sini kita tulis 1/9 dikali 2 sama dengan 2/9. 1/9 dikali 5 yaitu 5/9. 1/9 dikali 4 yaitu 4/9. Dan 1/9 dikali 1 yaitu 1/9. 1/9 dikali 7 yaitu 7/9. 1/9 dikali 2 yaitu 2/9. 1/9 dikali min 1 yaitu hasil min. Minnya posisinya ada di tengah. 1/9. 1/9 dikali 11 yaitu 11/9. 1/9 dikali 7 yaitu 7/9. Ini kita ini agak miring. Nah, maka hasil dari inverse matrix A yaitu A pangkat min 1, 2/9, 5/9, 4/9, 1/9, 7/9, 2/9, min 1/9, 11/9, 7/9. Ini adalah hasil akhirnya. Jika teman-teman nanti ada soal lain, nah pas setelah dikalikan dengan 1/determinan, ada yang bisa diperkecil nilainya, maka bisa diperkecil. Walaupun cuma satu baris saja yang bisa diperkecil, itu boleh dilakukan. Atau hasilnya seperti ini pun itu boleh. Jadi teman-teman, karena kita sudah sampai ke tahap akhir, yaitu perhitungan matriks A, dan kita juga sudah mendapatkan hasilnya, maka untuk video pembahasan mengenai operasi matriks ini telah selesai. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat membantu teman-teman dalam tahapan perhitungannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian.